Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh mau mendengarkan sebagian firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya membawakan renungan tentang misi Allah dan kematian rohani. Ya, mungkin ini kalau dilihat ini satu hal yang bertalian dan berhubungan erat ya saudara ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan misi Allah di muka bumi ini kalau kita mengalami kematian rohani. Jadi makanya saya berikan judul misi Allah dan kematian rohani. Mari kita baca di dalam Matius ya saudara ya, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ya saudara. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya saudara ya, ini tentang misi Allah ya. Misi Allah itu bagi dunia adalah apa? Itu Tuhan rindu ya saudara. Semua umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, Dia ingin manusia itu terselamatkan semuanya ya. Baik yang mungkin yang sudah percaya Tuhan maupun yang masih di luar Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia saudara di muka bumi ini sebelum kedatangan yang kedua kali ya saudara. Itu misi Tuhan bagi kita semua, membawa kembali manusia ke dalam hubungan yang benar dengannya dan memulihkan semua ciptaannya. Jadi saudara, misi Tuhan, biarlah kita sebagai pengikut Tuhan menjalankan sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita sudah menjadi pengikut Tuhan, kita menjalankan amanat agung Tuhan, yaitu menjalankan misi Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satunya misalnya bagi kerabat-kerabat kita berani menyaksikan kebesaran Tuhan, kita berani menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Itulah salah satu menjalankan misi Allah. Menjalankan misi Allah bukan secara istilahnya harus formal atau gimana ya di muka umum bagaimana, tidak. Bagi saya tuh kita menjalankan misi Allah itu bisa di tempat kerja kita, bisa kepada orang-orang yang kita ketemu di perjalanan atau gimana. Tergantung dari Roh Kudus yang ada di kita, membawa kita ke mana ya saudara, membawa aliran Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi misi Allah itu kita dapat tercapai itu melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Itu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia meninggalkan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Dan kita menjalankan misi Allah itu dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Kita berani menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi misi-misinya Allah bagi muka bumi ini, memperkenalkan nama Yesus sehingga orang-orang banyak terselamatkan dan diselamatkan menjelang akhir zaman ini saudara ya. Seringkali kita karena mungkin kita melakukan aktivitas dunia ya saudara, tanpa kita sadari kita kadang-kadang mati rohani juga ya saudara. Itu salah satu ciri kematian rohani, itu salah satunya kita hilang daya tarik akan firman Tuhan. Seringkali kita malas baca firman, seringkali kita tidak melakukan persekutuan yang intim, hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Kematian rohani adalah terputusnya hubungan antara jiwa kita dengan Tuhan, terputusnya hubungan antara spiritual karena berbicara kematian rohani adalah kematian rohani, kerohanian kita ya. Terputusnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, terputusnya hubungan-hubungan dengan komunitas-komunitas di gereja, dan kita tidak acuh pada ibadah. Itu salah satu ciri kita sudah mati rohani, di mana kita udah nggak mau dengar firman Tuhan lagi, ngerasa begini-begini aja hidup gua, nggak berubah-ubah, dengar firman Tuhan ratusan ribuan kali biasa-biasa aja, tidak mengalami hal-hal yang membuat kita excited mengiring Tuhan ya, membuat hal kita kita harus mengiring Tuhan senantiasa, karena
firman Tuhan mengubah hidup saya. Firman Tuhan harus mengubah, saudara. Sekali lagi, firman Tuhan harus mengubah hidup kita, ya saudara. Kalau kita belum berubah, berarti kita belum melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak mengubah orang-orang yang biasa aja. Mari kita berubah oleh karena firman Tuhan, ya saudara ya. Jadi kematian-kematian rohani seringkali tidak kita sadari. Tetapi kalau coba kalau kita udah mulai baca malas firman, kita hidup di dalam dosa, kita tidak lagi merasakan hadirat Tuhan pada saat kita menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan, kita tidak rasa lagi seperti aliran pujian penyembahan itu membawa hati kita ya dekat sama Tuhan, itu rasanya mungkin kita sudah mengalami kematian rohani yang tidak kita sadari, saudara. Dosa dan kepahitan yang tidak kita selesaikan di masa lalu kita, mungkin kita kepahitan, kekecewaan dengan orang itu seringkali menghambat, saudara ya, persekutuan kita dengan Tuhan dan menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Seringkali kita tidak sadari. Mari saudara, sekali lagi saya tekankan, mari kita menjalankan misi Allah ya, dengan kita rohani kita bangkit. Kematian rohani ini kita dapat bangkitkan, saudara ya, dengan melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu menantikan hadirat Tuhan. Saudara, seringkali saya setiap kali mengalami masalah, saudara ya, saya cuma mencari waktu. Mungkin pagi saya sudah beribadah mesbah keluarga dengan suami, tetapi saya selalu seringkali meluangkan waktu saya untuk baca firman. Kalau ada masalah itu datang, saya cuma baca firman. Mungkin di tempat saya kerja atau saya pulang, saya sebentar, saudara ya, meluangkan waktu setengah jam atau 10 menit, saya baca firman terus. Di situ ada satu kekuatan yang baru timbul, sesuatu hal yang menyegarkan jiwa saya, saudara ya. Karena bagi saya masalah itu membuahkan satu ujian untuk kita semakin dekat sama Tuhan. Masalah boleh datang, tapi bagaimana sikap kita menyikapi masalah itu sehingga kita boleh merasakan jamahan Tuhan ya, Tuhan yang Tuhan berikan, dan kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan dalam setiap masalah pergumulan kita ya, saudara. Mari bangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, sehingga kita kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan beres, pasti masalah dengan sesama kita pasti Tuhan beresin ya, saudara ya. Jadi jangan kita mati rohani, mari bangkitkan iman kita. Apapun masalah yang datang sama kita, terus iman kita boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Demikianlah renungan pagi hari ini, saudara, biar boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan mari kita bangkit, saudara ya, karena menjelang akhir zaman ini Tuhan ingin kita menjadi misi-misinya Allah di muka bumi ini. Banyak memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mari kita sudahi dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami semua ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi misi-misimu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa, memberitakan firman-Mu di mana kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar anak-anakmu akan melakukan aktivitas dari pagi hingga sore nanti, biar kami semua juga ditutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh pergi dan pulang disertai oleh malaikat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.